Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran kupu-kupu. Hai, kita sudah pernah membahas tentang asal-usul kupu-kupu, tentang bagaimana proses revolusinya dan kekerabatannya dengan ngengat. Hal yang menakjubkan tentang kupu-kupu bukan hanya proses revolusinya, namun juga siklus hidup kupu-kupu itu sangat menakjubkan. Mulai dari ular sampai kupu-kupu, proses ini disebut metamorfosis. Bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu bisa terjadi? Temukan jawabannya di video ini. Untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan warna-warni, ulat itu akan larut dan meleleh. Kemudian membentuk kembali sel-sel dalam tubuhnya sendiri di dalam kepompong. Proses metamorfosis ini sangat menakjubkan, namun merupakan hal yang sangat lazim di dunia serangga. Kupu-kupu hanyalah salah satu dari 18.000 spesies serangga yang juga melakukan metamorfosis ini. Jadi, kira-kira 85% serangga itu melalui metamorfosis yang sama. Bagaimana proses metamorfosis ini terjadi? Ketika ulat menetas dari telurnya, penampilan itu tidak sama sekali menyerupai kupu-kupu. Namun, ulat mempunyai grup sel dalam tubuhnya yang disebut imaginal dies. Grup sel inilah yang nantinya akan menjadi bagian kupu-kupu. Pada saat menjadi ulat, sel ini belum aktif. Hormon remaja pada ulat itu mencegah sel tersebut untuk aktif, sehingga ulat tidak bermetamorfosis terlalu dini atau terlalu awal. Sesaat setelah ulat menetas dari telurnya, ulat itu langsung memakan daun, menimbul lemak di tubuhnya, sampai kulitnya yang disebut cuticula itu terlepas, atau proses ini disebut pergantian kulit. Proses pergantian kulit ini dipicu oleh hormon Erikson. Seiring dengan pertumbuhan badan ulat, ulat biasanya berganti kulit sebanyak 4 kali. Dan setelah tubuhnya menjadi padat dan berisi, maka hormon remajanya itu menurun dan memicu untuk berhenti makan dan bergerak. Kemudian terjadi lonjakan terakhir, hormon Erikson yang membuat sel-sel tubuh ulat itu perlahan larut seperti jaringan otot, lemak, dan jaringan-jaringan lainnya itu larut dan mencair. Namun, imaginal diesnya tetap utuh dan mulai tumbuh. Dan kemudian kulit luarnya terbuka dan cuticula pumanya mengeras. Dan inilah yang disebut dengan kepompong. Selain sel imaginal dies, terdapat juga bagian jaringan sel yang bertahan seperti pernafasan, seperti jantung, otot-otot pencernaan, dan bagian yang disebut masrembade yang terletak pada bagian otaknya. Sari-sari tubuh ulat itu kemudian mendorong perkembangan imaginal dies menjadi bagian mata, antena, sayap, alat digital, dan bagian tubuh lainnya. Setelah tubuhnya terbentuk, serangga ini berganti kulit untuk terakhir kalinya. Cuticula pupanya atau kepompongnya itu terlepas, dan kupu-kupu kemudian dapat terbang dengan bebas. Setelah proses yang lama dan rumit ini, kupu-kupu itu tetap menyimpan ingatannya ketika ia menjadi ulat. Bagian masrembadelah yang ada di otaknya yang menyimpan memorinya, sehingga kupu-kupu tetap mempunyai ingatan yang penting ketika menjadi ulat sampai berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Bagaimana proses penyimpanan memori itu terjadi? Ilmuwan itu belum mengetahui secara pasti. Namun, sangat banyak serangga lain yang juga menempuh siklus hidup metamorfosis sempurna ini. Apa sih keuntungan metamorfosis ini dalam proses bertahan hidup? Yang pertama adalah proses metamorfosis ini membuat larva dan kupu-kupu itu tidak bersaing dalam memperoleh sumber makanannya. Meskipun mereka hidup di habitat yang sama, meskipun kelihatannya kepompong kupu-kupu ini rentan terhadap predator. Namun, ini merupakan cara terbaik untuk bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Meskipun sumber makanan itu langka atau sulit didapatkan, proses ini sangat menakjubkan dan rumit. Namun, ini terjadi dan berlangsung di sekitar kita di sepanjang waktu. Serangga seperti kupu-kupu, ngengat, kumbang, dan masih banyak yang lainnya itu melalui proses yang sama. Dengan mengetahui bagaimana proses ini terjadi, dapat meningkatkan kepemahaman kita dan rasa takjub kita terhadap keindahan alam yang ada di bumi ini. Cukup sekian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.